Berbicara tentang Jawa Barat, tentu tidak luput dari sejarahnya. Ada banyak sekali tempat dan monumen sejarah yang bisa kalian kunjungi. Eksotisnya, alam terutama pegunungan, negeri Pasundan ini juga tidak bisa diragukan. Salah satunya Gunung Gede Pangrango. Sejujurnya, pendakian ini merupakan dokumentasi yang sudah lama sekali. Sekitaran tahun 2019, entah bulannya waktu itu saya lupa. Intinya, kurang lebih 1,5 tahun lalu, saya bersama teman-teman kampus, tepatnya organisasi pecinta alam, melakukan pendakian ke salah satu gunung yang terletak di antara Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, yaitu Gunung Gede Pangrango via Cibodas waktu itu. Pendakian ini tergolong baru bagi saya, karena pertama kali menjajal gunung di tanah Pasundan. Apalagi pendakian kali ini misinya adalah pelantikan anggota baru pencinta alam. Tentu saya sebagai junior harus memikul beban banyak pada saat pendakian kali ini. Ya, hitung-hitung sebagai ospeknya anak mapala. Jalur Cibodas ini berbeda drastis dari ekspektasi saya, di mana trek yang amat sangat terjal ditambah hutan hujan tropis yang basah sekali membuat saya tidak nyaman dalam pendakian. Pendakian pun kami mulai dengan bismillah dan panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan pada pendakian kali ini. Berangkat sekitar jam 3 sebelum subuh, trekking awal disuguhi pemandangan gelap remang-remang di pemukiman Cibodas dan lapangan campground sebelum akhirnya sampai ke pintu gerbang pendakian. Hampir 1 jam mendaki, kami memutuskan istirahat beserta menunaikan sholat subuh tepatnya di pos Telaga Biru. Berbicara soal suhu, ketika saya berwudu dan menyentuh air pertama kali pada saat pagi sebelum mentari terbit, itu di jalur Cibodas masih belum terlalu dingin jika saya compare dengan gunung-gunung yang sebelumnya pernah saya tapaki. Dengan kesabaran melalui trek yang menyiksa lutut, akhirnya sampai juga kami pada pos penyancangan. Pada pendakian kali ini, kami tidak menjadikan pos sebagai titik istirahat, dikarenakan tim ini merupakan kelas advance untuk misi pelantikan mapala ini. Kurang lebih setelah 1 jam trekking, kami sampai di percabangan ke arah air terjun. Namun lagi-lagi kami skip karena kepentingan waktu. 2 jam bergelut dengan jalur hutan merupakan kesukaan saya, namun tidak untuk hutan gede Pangrango. Jujur saja, saya tidak nyaman mendaki basahan karena tidak baik juga untuk kesehatan. Hingga terpaksa, ponco pun menjadi tameng untuk menerjang hutan hujan tropis ini. Rasa lelah, badan lengket, beban carrier, dan yang paling saya heran adalah membedakan mana air rintikan hujan dan yang mana keringat saya. Air panas merupakan trekking penanda bahwa kita sangat dekat dengan kandang batu, yang artinya pos terakhir yaitu kandang badak sudah dekat. Seketika juga semangat saya memuncak. Tanpa lama-lama, kami akhirnya sampai di kandang batu yang batunya nggak batu-batu banget sih. Dan tanpa basa-basi, kami langsung gas aja ke kandang badak. Sampai di kandang badak sekitar siang pukul 15.00 lebih kiranya. Segera membagi tim pendiri tenda dan tim memasak merupakan kegiatan yang wajib dilakukan ketika sampai ke camp area. Saya lebih ikut tim memasak, karena perut ini sudah demo menuntut haknya. Sembari melihat kiri kanan, ternyata sudah banyak tenda yang berdiri di kandang badak ini. Tidaklah heran karena sumber airnya melimpah ruah hingga para pendaki sangat betah menikmati anugerah yang Maha Pencipta.
Hingga malam tiba, kegiatan tidak banyak, hanya diisi dengan makan malam dan briefing sejenak untuk summit attack besok. Lalu segera tidur agar kondisi fit kembali setelah seharian berjalan. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi genangan air, bos. kita tidur di atas air kayak Naruto. Lebih dari Naruto. Sekarang pukul 9.42. Tadi tidur serasa udah pagi. tapi masih 5 menit. Ternyata selama tidur hanya cukup 10 menit. Aduh, HP saya basah banget lagi. Banjir. Lap. Inilah pekerjaan kita. Nah, nih kalau ada bahasa ini diginiin. Lap kan? Di kaneboin. Kalau ada dan Ya Allah. malah masih panjang grill. Bukan masalah eval, tapi ini Dia paling dongkol ya. Lebih double dari Evan. Pers lu. Ayo nikmati sih gurih. Kita mau, kita mampu, kita bisa. Eksistensi itu adalah satu hal yang paling memberatkan di gunung.